Masjid yang pertama kali dibangun di atas dunia ini, kata Nabi, adalah Masjidil Haram. Setelah itu kemudian dibangun di Palestina yang bernama Al-Aqsa hari ini. Jaraknya 40 tahun. Berikutnya, setelah perintah salat itu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, umat Islam salat dan kiblat pertamanya menghadap ke Al-Aqsa di Palestina. 16 bulan lamanya umat Islam salat menghadap ke sana. Maka kalau Anda pernah salat di satu masjid di Tanah Makkah namanya Masjid Kiblatain, Masjid dua kiblat. Karena di masjid ini Rasulullah salat menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina, tapi setelah itu turun perintah Allah, fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu ya Muhammad ke arah Masjidil Haram. Maka masjid ini sekarang dikenal dengan Masjid Kiblatain atau Masjid dua kiblat. Yang berikutnya, kenapa umat Islam itu sangat mencintai Al-Aqsa? Kata Nabi SAW, tidak boleh kalian berniat dan menyengaja datang ke masjid di dunia ini kecuali 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram, Mekah. Kedua, Masjid Nabawi, Madinah, masjidku. Dan yang ketiga, Masjid Al-Aqsa, Palestina. Yang berikutnya, Al-Aqsa ini pernah dikuasai oleh umat Islam pada masa penaklukan Iskandariyah Mesir, sampai kemudian termasuk salah satunya adalah penaklukan Al-Aqsa. Artinya apa? Umat Islam sangat mencintai Al-Aqsa. Umat Islam sangat mencintai tanah ini. Tanahnya para nabi dan para rasul, di mana wahyu Allah pernah turun di situ. Dan hari ini atas kekejaman bangsa Israel, orang-orang Palestina tanahnya terampas dan hanya tinggal 5% tanahnya. Padahal dulu 100% itu punya Palestina. Apa yang dilakukan oleh Israel hari ini? Menunjukkan kepada kita dan mengajarkan kepada kita. Jangankan kita tidak dimusuhi oleh itu, oleh orang-orang Yahudi. Bahkan nabi mereka sendiri dibunuh karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Yang Allah sebutkan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. Yang paling keras permusuhannya terhadap kalian umat Islam, siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang membenci kalian. Bagaimana sikap umat Islam di Indonesia? Pertama, mari kita doakan kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestina, di tanah suci ini, yang wafat dalam keadaan perang, wafat di dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan persoalan ini bisa diselesaikan dengan secepatnya. Dan semoga bangsa ini bisa terbebas dari penjajahan. Kita umat Islam hanya berharap kepada Allah, Allah memberikan pertolongan untuk saudara kita. Lantas, apakah di Palestina itu Islam semua, Ustadz? Ini yang perlu saya jelaskan sebagai penutup. Mayoritas penduduk Palestina itu Muslim. Di tempat ini lahir ulama kita, lahir imam besar kita, yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, karena secara fikih kita berfikih madhab Syafi'i. Lahirnya di kota Gaza, yang hari ini tengah berperang. Di sebelah sananya ada satu kota namanya Ashkelon. Di dalam bahasa Arab disebut dengan Asqalan. Di situ lahir imam besar ilmu hadis, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang menulis kitab syarah Fathul Bari, syarah kitab Sahih Bukhari. Imam Sufyan Ats-Tsauri juga lahir di situ. Ada banyak sekali ulama-ulama besar yang lahir di tanah ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita sangat menolak apa yang terjadi hari ini. Aneksasi, pemaksaan, perampasan hak hidup. Di Palestina mayoritas Muslim. Walaupun orang Nasrani juga banyak. Orang Yahudi juga banyak di situ. Di tanah Israel mayoritas Yahudi.
Tetapi orang Islam juga ada, orang Nasrani juga ada. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sikap, mengecam sekeras-kerasnya tindakan yang dilakukan oleh Israel. Dan tentu kita umat Islam mendoakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah membebaskan Al-Quds, tanah suci, tanah sucinya para nabi, tanah yang pernah didatangi oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj. Dan di tanah inilah perjanjian akhir zaman, pengadilan akhir zaman akan terjadi ketika Imam Mahdi dan Nabi Allah Isa akan turun di tempat yang mulia ini.